Bapak dan Ibu, langsung saja. Terima kasih. Langsung saja kita meluncur ke pertanyaan Q&A. Silahkan Bapak dan Ibu, para peserta workshop, jika ada pertanyaan terkait materi workshop kemarin, silahkan narasumber kita, Ibu Dr. Ici Khadijah dan Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti sudah ada. Kami persilahkan kepada 3 penanya di sesi pertama. Silakan. Mangga Bapak dan Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk sesi pertanyaan. Sesi pertama ini untuk 3 pertanyaan. Baik, jika belum ada pertanyaan, kepada narasumber kami, Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti, Magister Pendidikan. Silakan Bu Dokter. Barangkali Ibu mau menyampaikan kepada para peserta workshop kita. Selamat. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan berarti nampaknya semuanya aman ya? Sepertinya begitu Bu Dokter. Oke. Saya sedikit saja menyampaikan, menekankan apa yang sudah kita sama-sama diskusikan kemarin. Rasanya masih nempel ya, karena semalam sampai rumah malam banget. karena macet ya. Apalagi rekan-rekan yang dari Lebak tuh, saya nggak tahu sampai rumah jam berapa. Iya, pastinya lelah sekali. Aja malam sekali. Jam 12. Ya. Waduh, jam 12 orang rakas. Padahal berangkatnya jam 3 sampai sana jam 12 ya, berarti betul-betul 24 hours ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah Bu. Yang penting Hebat bahagia sekali. Bu. Dan masih paginya masih tampil, langsung tampil ya. Silaturahim nyambung ya. Langsung ngajar. Iya, pagi-pagi udah langsung ngajar. Iya, betul. Ya, jadi kayaknya baterainya kayaknya baterai itu ya, alkalin ya. Buatan Allah ya, bukan buatan Jepang Bu Dokter. Oke, saya sedikit saja menyampaikan beberapa hal, mulai tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sedikit tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, Bu Dokter. Ya, saya sambil pantau, khawatir nanti ada KCD, saya di stop aja ya. Oke, siap Bu Dokter. Ya, baik. Beberapa hal yang menjadi refleksi dari diskusi kita tentang refleksi tentang differentiated instruction, atau di bahasa Indonesia kan menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ternyata gitu ya, ternyata kemarin memakai kata ternyata. Ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Ya. Kemudian ternyata adalah hal yang memudahkan siswa, bukan memudahkan guru. Artinya guru masih harus panjang nih upayanya untuk membuat hal-hal yang bisa memudahkan murid-muridnya. Itulah jantung dari differentiated instruction, bukan hal yang memudahkan guru. Murid diminta mengerjakan proyek, kemudian gurunya ini ya ngecek HP-nya gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada beberapa cara yang dilakukan yang kemarin nampaknya belum banyak tereksplor tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana mendiferensiasinya ya. Jadi dengan cara mendiferensiasi kontennya, prosesnya, atau produknya. Kemarin memang tidak sampai satu-satu dibahas, tetapi Bu Ice sudah memberikan contoh bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi itu. A very simple example, but I guess it's very meaningful ya. Whatever you do in your learning activities, but you are creating things which are meaningful, which are based on the objective of learning. So actually you are doing differentiated instruction. Kalau kemarin ada yang mengatakan ternyata tidak serumit ketika kita belajar di guru penggerak ya, probably because the focus is on English ya. Mungkin karena fokusnya sudah ke bahasa Inggris. Mungkin karena
memang bagaimanapun online learning has its limitation ya. Compared to offline learning, we are practicing directly rather than only reading from LMS. Probably it makes us easier to understand what differentiated instruction is rather than having LMS ya. Tapi sebenarnya kemarin memang belum sampai ke dalamnya. Kan kata Bu Ica juga teaser ya, baru trailer aja. Itu yang pasti poin utama bahwa differentiated instruction itu it has nothing to do with kurikulum Merdeka. Because even though we are not implementing kurikulum Merdeka, we still think about how to make our students learn easily. Mau kurikulum apapun yang dipakai ya we do differentiated instruction. Jadi kemarin saya ingatnya jangan yang tidak pakai kurikulum Merdeka terus bahagia banget, asik saya nggak usah mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi. No, but as long as you are teachers, you need to do that because we do not have the same students, that we do not have students with the same background. Of course, there are many kinds of students ya, bukan ada alien, ada bukan, but different backgrounds. It can be cognition like readiness, it can be their interest. Learning style is only one of them. Social, cultural differences. When we need to contextualize. Therefore, I really encourage myself to always care about what I'm going to teach, whether my lesson is suitable with my students or not. I always see my students, and I know you also do the same thing. That's for pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya sambil mantau nih, aman? Sambil Bu Dewi aman? Saya sambil lihat chat, bisa ada yang udah tanya. And then kemudian tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya dari pertama sudah mengatakan we need to understand that this project is not implemented to reach learning outcomes ya. It is separated from learning activities. Jadi sangat-sangat berbeda dengan project based learning. Kalau di pembelajaran kita menggunakan PJBL atau project based learning, itu tujuannya untuk meraih capaian pembelajaran. Tetapi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, it's totally different ya. Tujuannya adalah untuk menguatkan karakter, kompetensi anak-anak kita agar bisa tercapai mereka menjadi pelajar Pancasila, memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi jangan bias ya, beda sekali. Walaupun namanya sama-sama project, but both different things. Berikutnya untuk teknis, kita akan nampaknya akan lebih oke ketika kita belajar dengan yang sudah implementasi, lihat apa kelemahannya, apa kemudian gap-nya, kelebihannya seperti apa, mana yang perlu kita perbaiki. Jadi harapannya ketika kita sudah bisa mengimplementasi proyek ini, sudah ada referensi dan oke, nampaknya kalau sistem blok begini nih kelemahannya, kelebihannya begini, kalau reguler begini nih, kelemahannya, keuntungannya seperti ini. Well, I think that's very technical. We can discuss. You can discuss with those who are practicing, who are implemented, who have implemented this project. Yang pasti jangan siwer dengan PJBL. Kemudian untuk PJBL sendiri, project based learning, it is not only giving our students tasks, but it is more than that. We need to encourage our students to see outside their houses, outside their classroom, what really happens. Bernalar kritisnya itu betul-betul didorong ya, jangan sampai anak-anak kita ya hanya disuapi aja, but they need to be very empathetical. Empathetic itu loh, emphatic. Empati itu artinya merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau misalnya kita nggak punya empati, kita nggak tahu seperti apa yang ada di luaran sana, and you do not know what to do. We do not know the steps to solve problems. If we do not know the problem, we cannot identify problems. Itu saja sih, sambil mengingatkan ya. Ini saya memakai handphone ya, jadi saya nggak bisa share apa-apa. Karena charger saya ketinggalan di sana, Besti. Oke. Itu saja, silahkan saya kembalikan ke teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, tidak cuma pertanyaan loh.
It can be comments, can be when you want to share something here related to differentiated instruction or proyek penguatan profil belajar Pancasila. Tapi Bu, saya sangat meyakini loh teman-teman sudah melakukan differentiated instruction. They just don't know name it. They just don't name it. Kalau teman-teman sudah berupaya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak-anaknya, mereka sudah mengimplementasikan DI, cuma nggak nyebutin aja. Jadi tidak ada ya istilah RPP berdiferensiasi itu nggak ada. Kemarin sempat ada miskonsepsi di sesama rekan-rekan guru penggerak bahwa ada RPP berdiferensiasi, tidak ada. Ya, semua RPP harusnya differentiated, harusnya disesuaikan dengan kondisi anak-anaknya. Kemarin kan itu ya. Jadi kita jangan bias dengan format ya. What you do, what you plan for teaching only consist of 3 things. Tujuan pembelajarannya apa? Aktivitasnya bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan how do we know that our learning activities reach the learning objective itu dengan menggunakan assessment. Udah 3 hal itu, whatever the name, it can be modul ajar, it can be RPP. Yang penting diapain Bu? RPP-nya diapain? RPP-nya diapain yang penting? Iya, digunakan. Oke, bukan dipajang ya, Pak. Iya. Ya, jadi nggak boleh RPP itu bersih, suci, putih, murni, nggak boleh, harus coret-coretan karena bisa jadi akan berbeda. Planningnya begini, kemudian ngajar di jam pertama begini. Oh, kayaknya nggak menarik ya kalau begini. Tambahin deh aktivitas, dicoret-coret di situ. Jadi RPP harus banyak coretan ya. Oke. Silahkan Bu Desi. Ya, terima kasih banyak Bu Dr. Ayu, Masya Allah. Selalu mendapat pencerahan ketika Ibu bicara ya, Alhamdulillah. Jadi yang terpenting adalah kebanyakan dari kita itu lack of literation, dan juga mungkin kalau belum masuk ke kurikulum Merdeka, kita masih bisa membayangkan aja. Tapi kita ya itu tadi seperti Ibu bilang, kita harus banyak jalin komunikasi dengan teman-teman yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka ini. Sepertinya seperti itu ya Bu Dokter ya. Baik. Ini what's the matter? Kenapa ini? Halo. Ya. Ada yang share screen ya? Oh iya, share screen background kayaknya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Mangga teman-teman semuanya, teman-teman hebat, ditunggu jika ada pertanyaan atau unek-unek atau apapun itu, pertanyaan mengenai workshop dan pembelajaran kita di kelas seperti apa. Silahkan kita buka pertanyaan nih, jangan ragu, jangan sungkan mumpung ada ahlinya. Yuk kita buka bagaimana sih sebetulnya yang harus kita lakukan. Ini Bu Ice barusan minta link ya, mungkin beliau bisa masuk sebentar. Bapak Ibu jangan lupa isi link absen. Link presensi mungkin ya, bukan absen ya, kan pada masuk. Link presensi, betul. Terima kasih Bu Dokter. We call it salah kaprah. Yes. Ada beberapa yang raise hand. Nggak kelihatan. Silakan Bu Hamidah dan Pak Afu yang mau bertanya. Bu Hamidah ya, silakan. Lagi ngisi ini dulu ya, udah tas saya tutup dulu deh. Ya silakan Bu Hamidah. Sebentar. Ini saya kena apa namanya? Ini nggak bisa ditutup ya. Baik, punten Bu Hamidah, Bu Afu dulu mungkin ya. Silakan Pak Afu. Bentar ini kayak kan lagi buka itu absen, malah jadi aneh kan. Gitu. Bentar, saya balik dulu ke Zoom. Mana Zoom-nya? Ya, silakan Bu Hamidah, sudah terdengar. Oke. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk Bu Ayu, Bu. Kami sekolah
yang lagi ditunjuk sebagai sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka, Ibu. Nah, kami melakukan P5 itu di hari Jumat dan kami dibagi menjadi beberapa fasil dan temanya itu untuk tahap pertama kami ambil tentang eco life ya, dengan eco life yang berkelanjutan, kehidupan yang berkelanjutan gitu. Nah, di situ saya mau menanyakan apakah peran guru mapel itu harus disesuaikan dengan proyeknya, misalnya gini Bu. Di situ kan ada di bagian kelompok-kelompok ya. Ada yang bagian poster, ada yang di bagian short story, ada di bagian cerpen, ada pagelaran dan sebagainya. Apakah dalam kelompok itu misalnya saya memfasilitasi grup yang saya guru bahasa Inggris, maka harus pakai bahasa Inggris semuanya atau gimana? Nah, itu jadi guru bidang studi itu masuk di grup-grup itu, Bu. Di grup-grup sub tema ya. Nah, apakah harus guru itu, maksudnya guru masing-masing bidang studi itu apakah harus mencirikan dari gurunya atau lepas sama sekali tidak ada hubungan dengan gurunya? Itu loh, Bu. Tanya saya. Ya, misalnya gini, Bu. Saya kan guru bahasa Inggris ya. Terus saya dapat kelompok poster. Apakah saya wajib menyuruh anak saya harus poster semua gitu atau tidak gitu? Terus guru yang fisika nih, misalnya dia dapat short story. Apakah dia harus buat film yang ada hubungannya dengan fisika gitu, dengan proyeknya yang berhubungan materinya tes sampah, tapi dia harus pengolahan sampah secara teknik segala macam gitu? Apa memang lepas aja gitu loh, Bu? Ya. Terima kasih, itu saja. Jadi maksudnya pengaruh guru mapel itu ada pengaruhnya enggak gitu loh. Baik, terima kasih Bu Hamidah. Ya, got it. I got it. Silakan Bu Ayu. Ya, kemarin saya sudah sampaikan memang proyek ini memang dibuat untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Ketika di guru-guru mapel ada yang bertugas sebagai fasilitator, itu ya bertugas memfacilitating our students to have the project, terlepas dari mata pelajaran yang diampu. Jadi tidak ada kaitannya, karena kemarin kalau project based learning ya CPL, capaian pembelajaran, kalau itu ya project. Siapapun yang mengampunya ya urusannya dengan project. Bahkan untuk rapotnya aja kan tidak ada kaitannya dengan mapel ya. Nanti rapotnya bagaimana elemen sub-elemen di dalam yang diangkat di dalam project itu, maka itu yang dicek anak-anaknya. Kalau misalnya di situ yang diangkat adalah gotong royong dan berkebinekaan global misalnya, maka sub-elemen yang ada di sana itu anak-anaknya pada fase itu tuh tercapai atau tidak. Jadi tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran. Kalaupun ternyata ini kan fleksibel ya, ini fleksibel dan kalau dirasa, kalau saya sih melihatnya ya, kalau dirasa memang it's possible, kemudian saya bahasa Inggris saya pengen juga dong anak-anak saya sambil bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, bisa jadi ya mangga, tapi ini sama sekali tidak ada urusannya dengan capaian pembelajaran ya, dengan CP itu. Kalau ternyata memang nanti malah memberatkan dan nanti malah tidak tercapai tujuannya dari proyek itu ya memang terlepas sama sekali dari mata pelajaran. Itu ya Bu Hamidah, mudah-mudahan menjawab. Sambil dicek apakah Bu Icil sudah bisa masuk? Ya, terima kasih Bu Ayu atas jawabannya. Bagaimana Bu Hamidah? Terima kasih, sudah jelas. Sudah. Enggak, udah dibuka. Oke, terima kasih Bu Ayu. Baik, Bu Hamidah, demikian jawaban dari narasumber kita. Ada yang di chat nampaknya. Ya, baik. Tadi Pak Afu dulu, nanti baru kita bahas chat ya. Oke. Pak Afu silahkan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terdengar Ibu suaranya? Terdengar Pak Afu, silahkan. Terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak, silakan Bapak. Ya, punten izin bertanya ke Ibu Ayu ya, terkait masih sama dengan pertanyaan Bu Hamidah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebetulan saya dapat amanat untuk jadi koordinator. Nah, sebenarnya ada beberapa teman juga selain saya, tapi
kita tuh masih bingung ya, kira-kira harus apa sebagai koordinator, dan nanti apakah yang melakukan penilaian untuk proyek ini hanya koordinator atau mungkin kita juga bisa meminta bantuan kepada guru lain, atau memang beberapa guru harus ditugaskan sebagai koordinator yang nanti akan memberikan penilaian untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke, Terima Pak kasih. Afu, saya ganti tanya dong. Is it possible for you as coordinator to score all of the students, to assess all the students? Of course not, ma'am. Okay, so you answer by yourself, ya. You answer the questions. Jadi it's impossible ya. Nanti sambil dicek di panduannya seperti apa tugas koordinator. Kemarin nanti saya juga share lagi ya apa yang dilakukan seorang koordinator lebih dahulu dan timnya. Koordinator harus membentuk tim dulu ya. Jadi you are not going to work yourself. You need to find the team sampai membuat modul proyeknya dan nanti dibantu oleh para guru-guru yang menjadi fasilitator. Bagaimana pembagiannya, kemudian sebaiknya berapa, nah itu sangat fleksibel sebenarnya ya. Nah, nanti sambil ngecek panduannya. Gitu sih, jadi karena nggak mungkin lah kita sendiri yang menilai sejumlah murid itu ya. Jadi pasti membutuhkan guru-guru lain sebagai fasilitator yang dan ada grup-grup kan yang pasti akan difasilitatori oleh guru-guru. Gitu ya Pak Afu ya, nanti sambil cek panduan ya, dan saya nanti akan share juga di PPT apa saja pertama yang dilakukan, berikutnya apa. Kemarin ada sebenarnya alurnya, cuma the time was so limited. Ya, baik. Terima kasih, Ma'am Ayu. Terima kasih Bu Ayu dan Pak Afu atas pertanyaannya. Sudah puas ya? Baik. Afu itu manggilnya mem lagi lah. Oh iya, sorry. Masih kebiasaan manggil di waktu kuliah. Oke. Mahasiswa ketemu dosen ya, aduh nasib. Ajang reuni juga di sini ya, Masya Allah ketemu semua. Iya loh, apa namanya, dunia tuh selebar daun kelor. Betul itu sekali. Ince udah nulis tuh presensi, udah nggak ngomong absensi lagi. Nah, hebat banget. kan. Awalnya dari Ince kita Bu Ayu ya, link absen jadi link presensi. Oke, terima kasih koreksinya. Baik, Bapak Ibu, mangga sebelum kita bacakan yang ada di chat, silahkan jika masih ada yang mau bertanya, raise your hand. Mumpung ada pakarnya nih. Di chat dulu kali sebelum yang raise. Tadi kan chat dulu, nulis dulu sebelum yang raise. Oke. Ini Bu Mimin nih nanya nih. Bu Mimin ya. Ya, Ibu ada pertanyaan dari Bu Mimin. Model RP dijawab. Oke. Model RPP-nya seperti apa? Kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal modul ajar RPP plus. Jadi ada materinya juga ditaruh di sana. Tetapi tidak ada the fixed format harus seperti apa, harus 23 komponen, harus berapa belas komponen, tidak ada ya. Yang pasti 3 hal utama harus ada, tujuan pembelajarannya apa, learning activities, aktivitas pembelajarannya apa saja, kemudian how to assess atau assessment-nya. Itu yang utama poinnya. Yang utama lagi, whatever the format, whatever the name, as long as we use it in our learning, that's more meaningful. Karena kita ingat nggak waktu K13? 13 komponen itu. Ya, semua harus itu ya. mah. Kalau nggak ada itu dicoret itu. Kemudian di checklistin satu-satu ketika ngajar. Itu lengkap loh, ada. Tapi ketika supervisi. But when it comes into the real teaching, it is not implemented at all. Yang dosa yang itu. Itu sih, semoga menjawab. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Baik. Yuli lihat deh, Desi. Tuh, Bu Desi ya. Yuli. Tuh, benar banget. Di chat. Materi PPT belum bisa share karena laptop Bu Ayu innalillahi charger ketinggalan. Nah, itulah faktor ya Bu Dokter. Bu Dokter udah mau buru-buru pulang kemarin ya, sampai untung panitianya getap ya, gesit. Diamankan Bu, ada mau dipaketin sama Inces Bu.
Aduh ya Allah, beneran ya. Ya, Oke, masih ditunggu ada banget. kayaknya yang di chat nih. Ya, udah pada banyak yang nanya ini PPT Bu Ayu. Insya Allah teman-teman nanti akan segera dikirim ya, karena kebetulan chargernya laptop Bu Ayu tuh ketinggalan di hotel karena Bu Ayu nggak mau pulang sebetulnya ya. Oke, masih ada nih. Apa Ya, kaitannya? Sebentar. Is there any correlation between ya. kita jangan nyingkat P5 dong, nggak ada Nggak nomenklaturnya. boleh ya kemarin ya. Nggak ada nomenklaturnya. Oke. Ribet Project Bu Ayu, penguatan gimana pelajaran panjangan ini? Pancasila dan raport mutu pendidikan. Nggak bisa, kita nggak boleh nyingkat-nyingkat. Which can be found in ANBK. Ada urusannya nggak? Especially survei lingkungan belajar. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya proyek penguatan profil belajar Pancasila itu tuh untuk apa namanya membuat lingkungan belajar semakin positif ya. Ya. Jadi nampaknya secara tidak langsung ada kaitannya. Ketika kita sudah menerapkan proyek penguatan profil belajar Pancasila ini, harapannya lingkungan belajar yang kita ciptakan itu semakin positif. Itu sih. Tapi kalau indikator macam-macam ini, apakah nanti kalau udah melaksanakan proyek ini nanti lingkungan belajarnya, surveinya, nilainya tinggi atau gimana? I don't think so. Belum tahu juga. Dan Bapak Ibu yang perlu kita sadari, yang namanya survei itu ada bagaimanapun ada kelemahannya ya. Ada kelemahannya, perlu triangulasi. Jadi yang namanya survei banyak sekali yang fake gitu, banyak sekali yang tidak asli kan. Orang kalau ditanya bisa jadi tidak menyampaikan yang sesungguhnya, kenyataan yang sesungguhnya, situasi yang sesungguhnya. Bahkan ada kursusnya loh, serius. Bahkan ada kursusnya untuk kursus ngisi etata survei belajar, kan lucu ya. Padahal mah sendiri-sendiri per kelasnya kan, per sekolahnya. Bukan kursus Bu, maksudnya minta ditolong diisiin gitu ya. Oh iya, terus datanya data saha gitu. Biasa di Indonesia, makanya ya literasinya memang amat sangat kurang ya, khususnya ya kita juga itu Bu. Kadang-kadang sudah diumumkan tapi kita lack of literation, jadi ketinggalan gitu ya. Ya itulah namanya. Yes, ya. Bagaimana gurunya kalau kita kurang literasi. Maka dari itu ya khususnya saya juga seperti itu. Ini kendala kita bersama. Insya Allah di kurikulum mereka akan jauh lebih baik. Terima kasih Bu Dokter paparannya. Kemudian kita cek lagi di chatnya apakah masih ada pertanyaan. Ya Bu Ayu, apakah dari Bu Nining Rodiana, Bu Ayu, apakah fasilitator untuk penguatan proyek profil belajar Pancasila itu semua guru atau bisa diberikan kepada perwakilan guru saja? Baik, silakan Bu Dokter. Ya, itu sudah kebijakan sekolah ya. Setahu saya sih kalau misalnya memang everyone can contribute, why not? Jadi kalau SMA kita harus memperhatikan anak-anak menggunakan proyek penguatan profil belajar Pancasila ini untuk mencari ide, untuk mencari hal-hal yang bisa dia tulis untuk esai, karena kelulusannya nanti ditentukan dengan esai juga untuk yang SMA kan. Maka ketika anak-anak kita ini menjalankan proyek ini, harapannya they get something, they get some ideas, dapat isu-isu. Nah, jadi kalau guru yang menemani itu bermutu, guru yang bisa encouraging the students to raise their critical thinking, their critical awareness gitu ya, terhadap isu-isu aktual, saya kira itu sangat bagus karena nanti jadi modal anak-anak. Oh, gue tuh waktu ikut project ini dapat ini loh, si gurunya gini loh gitu ya. So I think why not contributing all teachers yang mengampu di kelas itu. Itu sih Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Dokter. Pas banget nih. Jadi sebetulnya memang kurikulum mereka nggak jauh-jauh dari kurikulum 2013 ya. Di situ ada KI 1, KI 2 yang digabung kemarin itu, KI 3, KI 4. Semuanya sebetulnya ada dan sudah kita dapatkan, sudah kita laksanakan mungkin ya dari sebagian kita semua. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Ada gini Bu Ayu dari Ibu Siti Juwairia dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Bu Ayu, untuk menentukan capaian pembelajaran, apa saja unsur-unsur yang harus ada Bu dalam kurikulum Merdeka? Baik, silakan Bu Ayu. Oke,
capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah ya, kita tinggal ambil aja. Nah, jadi di capaian pembelajaran itu redaksinya, kalau Bapak Ibu perhatikan, redaksinya adalah by the end of this phase, the students are able to bla bla bla. Pada akhir fase, kalau SMA itu berarti EF, pada akhir fase E, siswa dapat 1, 2, 3, 4, satu paragraf itu ya. Berarti unsur-unsur di situ, saya nggak tahu yang dimaksud itu unsur apa, tapi nampaknya mungkin yang pertama kita lihat di situ adalah kompetensinya. Kompetensi anak-anak yang akan dicapai pada fase itu apa aja. Baru kemudian kita lihat kontennya, materinya. Oh, tercapai di materi apa saja? Oh, 1, 2, 3, 4. Jadi please look at the competence at the first time. Jadi unsur-unsurnya itu kompetensinya apa, materinya apa, kemudian dengan cara apa. How. Ya, jadi itu ya. Jadi harapannya A, B, C, D boleh lah, kalau tujuan pembelajaran kan kadang-kadang memakai itu kan, A, B, C, D itu rumus A, B, C, D. How to, bagaimana untuk memformulasikan tujuan pembelajaran yang baik. Siswa dapat melakukan apa, kemudian dengan cara bagaimana, melakukan apa untuk materi yang apa, tapi jangan siwer dengan materinya. Tadi betul Bu Desi menyampaikan kita sudah melakukan itu di K13 ya, sudah ada, cuma dipecah-pecah aja, ada kompetensinya dipecah-pecah, guru-guru disuruh masang-masangin KD ini sama KD yang mana nih untuk materi untuk pertemuan ini, udah mariwuh masanginnya, kemudian nggak dipakai juga, ya wis lah ya. Iya benar, makasih, mantep dah. Bu Dokter, sekedar info ya, ketika kita bertanya, ini terima kasih tadi ya jawabannya, insya Allah sudah didapatkan ya. Baik, ini sekedar saja info bahwa di beberapa sekolah masih ada guru yang belum paham apa itu dulu ya di K13, apa itu KI1, KI2, KI3, KI4 sampai sebegitunya. Karena apa? Lack of literation. Semuanya karena kurang baca dari kita. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini kita guru ini dipaksa untuk tahu. Jadi jangan cara apa? Baca, ikro ya Bu ya. Jadi insya Allah kalau kita gurunya paham, muridnya juga akan paham. Sebetulnya tidak sulit ya. Kalau kita memang belum melaksanakan, memang akan little bit ribet ya gitu kayaknya. Tapi ternyata ketika kita bertanya kepada teman yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, tidak seribet yang kita bayangkan. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Baik, jawab sendiri ya. Mangga mungkin daripada lama Bu ya nunggunya karena Lola ya. Sinyal di sini kurang bagus. Baik teman-teman silahkan. Mumpung Bu Ayu belum kemana-mana nih, sudah kita set. Bu Enda kok nggak nanya saya Bu Enda? Mangga silakan. Kemarin mana yang punya nggak nanya saya kemarin? Bu Enda nih kemarin ketemu saya nggak say hi. Halo Bu Enda, ayo silakan Bu Enda. Kenapa Bu Enda? Bu Enda di-mute dulu. Di-unmute. Di-mute. Di-mute. Kurang ngopi kopi saya di sana ya. Halo Bu Enda. Halo, ayo. Silakan Bu Enda. Terima kasih Pak Ketua, Masya Allah. Kopi saya dibawakan oleh Pak Ketua nih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Bu Ayu, saya sudah ngopi ya, teman-teman. Ya, iya nggak bener nih, saya belum ngopi. Biar bener. Bu Enda mau say something, Bu Enda. Oke, silakan. Oh ya. Sebentar, tadi ada bel dulu. Ini Bu Ayu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita terdiri dari beberapa mata pelajaran ya Bu Ayu ya. Dan di sekolah saya itu memang ada kolaborasi antara wali kelas dengan satu mata pelajaran sehingga semua guru kelas 10 itu masuk ke dalam tim fasilitator. Nah, antara wali kelas dengan satu guru mata pelajaran itu kan berbeda tuh Bu Ayu ya. Apakah kami harus menonjolkan kekhasan salah satu mata pelajaran saja, misalnya seperti biologi sama bahasa Inggris, apakah kita bisa mengkombinasikannya
ataukah hanya memfasilitasi satu mata pelajaran saja begitu. Nah itu juga jadi masalah kemarin itu. Memang kalau sekolah kami itu Bu belum menjadi sekolah yang sekolah penggerak. Jadi kelas 10 itu kita masih sekolahnya masih mandiri berubah. Jadinya kita masih belajar lah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Satu proyek ya berarti ya? Berapa proyek kalau mandiri berubah? Mandiri berubah untuk kelas 10 karena kemarin kita dapat workshop dari pengawas di kabupaten, katanya 3 Bu Ayu untuk kelas 10 sekarang ini. Jadi kita sudah memilih sebenarnya, tapi masih untuk koordinator sama fasilitator masih dalam tahap untuk membuat TP, ATP, kemudian modul begitu. Dan kita memilih sekarang ini kita memilih blok karena kebetulan kalau misalnya langsung itu terkendala dengan modul yang belum tersedia Bu Ayu. Ya. Jadi begitu. Nah, apakah kita memunculkan kedua mata pelajaran ini ataukah hanya memunculkan satu saja atau bagaimana ini Bu Ayu supaya lebih ada win-win solution lah. Tidak ada kayak siap. Terima kasih Bu Ayu. Boleh. Baik, dipaksa tanya jadi tanya kan? Tanyanya sulit lagi. Oke. Ya Bu Endah tadi pertanyaannya terkait dengan pertanyaan dari Ibu dari Afu. Siapa? Afu. Iya. Yang apakah ada kaitannya? Nah ini jadi permasalahannya ketika ada 2 guru yang kemudian begini, mana yang perlu ditonjolkan? Jangan-jangan yang satu lebih dominan, ribut lagi ya. Jadi ternyata memang tidak ada kaitannya Bu dengan mata pelajaran. Kita di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu untuk membuat anak-anak kita itu semakin kuat ini kompetensi dan karakternya. With the CPL dari CP dari masing-masing mata pelajaran. Adapun ketika tadi saya sampaikan misalnya ternyata saya pengen juga anak-anak saya bahasa Inggris misalnya, ya mangga aja, tapi lihat aja nanti akan ada kontradiksi, nanti akan ada kan ini kita 2 fasilnya gitu ya. Nanti ada iri-irian, memang nggak usah ya, urusannya anak-anak kita itu proyek itu goal, proyek itu jalan. Dimensi-dimensi, jadi bukan CP KTP loh. Nggak ada urusannya CP-ATP. Kalau mau bikin modul proyek itu adalah mikir dimensi dari profil pelajar Pancasila apa yang mau diangkat. 2, misalnya bernalar kritis dan bergotong royong atau kreatif dan bergotong royong. Itu yang diambil 2 itu. Maka sub elemen dari 2 dimensi itu yang diperhatikan. Anak-anak saya harus bisa apa saja nih di sub elemen 2 dimensi itu. Baru kemudian temanya dipilih. Kalau sudah 3 silakan dipilih. Perhatikan juga timingnya biar bisa tepat timingnya. Mandiri berubah saya kira maksimal 3, ternyata suruh 3 ya. Ya mangga sih. Tapi modulnya harus beres dulu. Ibu sudah bisa login ke PMM? Portal Merdeka Mengajar? Oke. Kalau sudah Ibu ambil aja panduan proyek yang semua tema itu. Kalau misalnya yang diambil gaya hidup berkelanjutan, ambil modul gaya hidup berkelanjutan. Karena kita masih bisa memakai PMM itu. Kecuali Bu saya nggak mau pakai panduan yang itu, saya mau bikin sendiri modulnya sok. Nah, sementara ini udah ada PMM, udah ada semua di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, modul di setiap tema ada. Boleh ngambil di situ aja. Berarti boleh ya Bu Ayu ya, kita ambil dulu ya untuk pertama ya. Boleh. Boleh. Jadi daripada kita buat dicek, ya, daripada kita buat dicek ya Bu Endah ya. Ya, mangga. Ya. Sambil dicek, try to contextualize. Di situ kan ada modul untuk gaya hidup berkelanjutan, modul untuk misalnya bangunlah jiwanya, naon eta? Bangunlah jiwa raganya. Jiwa raganya gitu yang tentang well-being dan lain sebagainya. Itu ambil aja. Itu sama aja dengan kita nggak ngerti bikin ATP, ambil ATP yang udah dibuat aja gitu ya. Tapi coba untuk dikontekstualkan.
Gitu ya Bu Endah, semoga bisa menjawab. Ya, jadi lebih melihat potensi sekolah kita ya, Bu Ayu ya. Yes, exactly. Dan jangan gontok-gontokan antar mapel karena itu nggak ada urusannya dengan mapel. Terima kasih Bu Ayu. Baik, mantap. Terima kasih Bu Ayu. Bu Endah, terima kasih pertanyaannya ya. Sekali bertanya sulit ya kata Bu Ayu. Baik, terima kasih. Masih ada nih Bu Ayu, makin sore makin panas rupanya ya. Baru Enggak naik. loh, dari tadi nggak mau loh. Ya, ya, ada pertanyaan dari Bu Hani nih di chat. Maaf Bu Ayu, kalau kurikulum Merdeka itu diterapkan untuk semua kelas atau bertahap untuk Bu Ayu? Oke. Terima kasih Bu Hani. Sementara kayaknya di tahun pertama deh, SMP di tahun pertama, SMA juga di tahun pertama. Saya harus cek dulu semuanya nih, apakah ketika sudah the whole thing apa tidak? Karena ini sambil lihat ininya ya, sambil lihat pertanyaan. Setahu saya di tahun pertama itu, setahun saya untuk yang kelas 10, kemudian untuk SMP berarti kelas 7. Ya. Ya, setahu saya masih yang di awal-awal sekolah itu. Kemudian masih ada ulangan bersama apa enggak? Ulangan bersama yang dimaksud itu ketika MGMP bikin soal gitu. Iya, PUHB kalau di kurikulum 2013 itu kan ada pekan ulangan harian bersama gitu mungkin Bu Dokter. Oh, oke. I don't think so. Tapi yang pasti harus ngobrol dengan teman-teman serumpun kalau di sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Kalau di satu sekolah sebaiknya ngobrol, meskipun mungkin ATP-nya berbeda, tetapi kan CP-nya sama. Disepakati yang di-assess itu adalah capaiannya ya, di-assess itu kompetensinya, bukan materinya sampai mana. Lah tuh saya nanti ujiannya sampai mana materinya, no, tapi yang difikirkan adalah kompetensinya. Itu sih. Kalau yang ulangan bersama yang dimaksud adalah MGMP yang bikin, sejak kapan MGMP bikin soal? Ada aturannya enggak? Enggak. Cuman bikin US seperti itu. Oh iya, bikin ujian yang barang-barang yang dari MGMP emang ada aturannya bahwa MGMP harus bikin soal, kemudian harus semua sekolah harus ngikut. Enggak juga, bukan dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Oh gitu. Tapi nanti kalau nggak pakai dikucilin sama MGMP enggak? Enggak juga Bu, kita enggak begitu. Kita enggak pernah gitu juga. Iya, misalnya Kita gitu bebas, ya, bebas misalnya gitu. Kita enggak jual Jangan itu, sampai jangan sampai MGMP tempat untuk membuat soal bersama-sama. MGMP itu adalah tempat sharing reflective things, to reflect everyone each other, to share best practices, to gain more literacy. Katanya kurang literasi katanya. Berarti saatnya berbagi. Misalnya Bu Desi, saya habis baca artikel tentang reflective practice. Gampang loh caranya loh. Kemudian berbagi walaupun cuma setengah jam. Yuk diskusi. That's what MGMP for. Not creating ulangan bersama-sama yang mungkin berbeda-beda kan. Capaiannya, ATP-nya masing-masing anak juga akan berbeda-beda. Ini yang sering terjadi. Tiba-tiba kok ulangan kenapa harus sama setiap sekolah. Mantap Bu Ayu. Kita sudah dapatkan ya. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman, ada lagi? Silahkan, jika masih ada unek-unek dan jalan, keluarin aja, jangan ditahan-tahan. Waktunya 15 menit lagi menuju penutupan, nanti akan ditutup oleh Pak KCD. Silahkan teman-teman hebat, mangga, jangan ragu-ragu. Aja dulu fotokopi. Bu Nuni raise hand, Bu Nuni. Silakan. Ibu siapa yang raise hand? Bu Nuni dan Bu Tuti. Silakan. Baik, terima kasih. Thanks for the opportunity and thanks for the time for me, Miss Ayu. Nice to meet you again, Miss Ayu. After my graduate from Tirta, Bu Ayu nih dosen baru when I was Reuni in. lagi. Iya, tapi saya nggak dapat jadwal sidang dengan Miss Ayu saya. Oke, ini Bu Ayu dan. Was I harder for you at that time? Some of my friends of mine tell me that's amazing when we have the session with Miss Ayu. Okay, itu just the pass. Ini
yang sedang kami hadapi, mungkin kegalauan ya di lapangannya Bu Ayu. Kami memang satu kurang literasi seperti Bu Desi, Miss Desi katakan, dan memang kami sambil meraba that what we image about the project is it is some kind of activities that should be presented in a kind of festival gitu ya. Jadi bentuk real, mungkin teman yang sudah berpengalaman bisa berbagi bentuk real dari kegiatan proyeknya apa ya. Selama itu kita bayangkan proyeknya itu aduh berat ya. Ya kalau kita bandingkan dengan sekolah lain yang lebih di tengah kota dari kami itu sekolah mewah loh Bu. Maka sawah di pinggir bandara, walaupun pinggir bandara. Yang sudah kami bayangkan, what about the fund? How to raise the project gitu ya, how to conduct the project that need money to support that gitu. Karena selama ini guru seni yang sudah kami bayangkan pernah mengadakan project-project itu komplain orang tua. It's really hard to support gitu ya. Bahkan kami khawatirnya nanti akan ada LSM lah. Jadi bagaimana kita bikin yang mini budget project tapi itu useful dan itu bisa mempresentasikan pembelajaran baik itu 2 mapel kalau itu ya Bu ya. Jadi di real lapangan ini yang kami sedang meraba-raba ya. Kami itu harus apa sih sebenarnya project ini gitu loh Bu Ayu. Terima kasih, mudah-mudahan saya dapat pencerahan dari forum ini. Baik, terima kasih ya, I got it. Bu Nuni, terima kasih sudah berupaya keras untuk mempelajari ya. Yang di atas tahu on document, but in implementation is your job. Implementation is the teachers duties ya, yang pasti akan menemui banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah tentang fund. Nah, makanya yang harus kita pikirkan saat ini adalah asset-based thinking. What do you have and what will you do with what you have now? Jadi apa yang sekolah punya, apa yang anak-anak sudah punya, itu yang kita pakai ya. Jadi bukan tapi kita kan nggak punya uang mau bikin project yang kayak mana. Project kan pasti bikin uang. Why not taking from things which I used gitu kan? Misalnya gaya hidup berkelanjutan dengan cara recycle, reuse, whatever. Misalnya ya kan saya kira banyak sekali tema dari subtema dari tema itu gitu. Tapi yang pasti dalam pikiran baik itu koordinator maupun fasilitator pada proyek ini, jangan difikirkan nanti bakal menghabiskan uang yang banyak. Tadi kan sudah difikirkan nanti jangan-jangan ada LSM. Ini sekolah kok memungut lagi dana ini itu nggak ada beresnya. Padahal ternyata itu tuntutan pemerintah misalnya begitu ya, karena ada proyek. So please think about a very simple, very elegan ya. Jadi hal yang bisa dilakukan, dibuat oleh anak-anak. Yang penting anak-anak itu berkolaborasi. Anak-anak itu bisa bekerja sama membuat sesuatu, mereka lihat dari isu-isu sekitar mereka. Ini kok kotor ya, oh saya mau membuat ini deh, membuat saringan whatever lah, yang pasti adalah nanti dipamerkan, nanti diceritakan, hasil yang sudah kami buat ini. Jadi mereka bisa mempraktikkan apa sih communicative ya, apa their communicative competence, their public speaking, atau ternyata cuma pameran aja. Cuma biar dilihat untuk dilihat semuanya, dia duduk di atau berdiri di samping yang dia pamerkan kemudian cerita hasilnya begini kalau ada yang tanya, semacam panen raya gitulah ya. Gitu sih. Jadi yang satu saya kira ini pertanyaan yang bagus ya. Project itu please try to have asset based thinking, bukan deficit based thinking ya. Tapi apa yang ada nih di sekolah ini, apa yang bisa betul-betul diberdayakan. Karena kalau kita mulai dari yang nggak ada, mulai dari masalah itu nggak selesai. Yang ada ya udah berarti iuran, ya udah kita cari sponsor. Nah, nanti ribut lagi, ada wartawan datang, nanti dikiranya perbosan lagi gitu loh ya. Jadi pikir it's not easy to change our mindset from deficit based thinking into asset based thinking. Selalu kita bermasalah, awalnya dari masalahnya kita nggak ada. Nah, tapi kita jarang sekali melihat di sekolah kita punya apa mewah, mepet sawah. It's very good for learning, right? Untuk belajar dekat sawah itu enak sekali, nggak usah ke pedesaan, berarti ya sudah dekat, mau belajar tentang apa aja bisa di sawah itu. Itu sih, Bu Nuni ya. I hope it can answer your question.
Thank you, Miss Ayu. Mulai terpikir Ya. oleh saya how to process the dry leaf. Banyak daun-daun yang berjatuhan di sekolah kami. Mungkin itu bisa dikelola nanti jadi kompos, Cool, ya. Tuh, baru berapa detik aja udah punya ide ya kan, hebat sekali. Guru-guru ini cuma tinggal disentil aja, The taplok dikit aja. inspiration is from you. Actually, yeah. Thank you, Miss Ayu and Bu Desi. Miss Ada Desi, Bu Tuti nampaknya, Bu Tuti Miss Desi, raise you are hand. unmute. Iya, ma'am. Ini, Masya Allah, terima kasih banyak Bu Nuni pertanyaannya dan Bu Ayu jawabannya luar biasa ya. Jangan dikatakan tadi jangan disentil Bu Ayu, guru-guru takut nangis ya. Jadi dicolek. Oke, Bu Tuti nampaknya ini orang Sunda kayaknya bukan Ferawati tapi Perawati. Tuti Iya. Supe dari Islamic. Originally come from Tasikmalaya. Oh iya. Ibu mohon maaf, internetnya kayaknya nggak stabil. Jadi kalau saya nyalain video itu kayak suka keluar kepental. Iya. Nggak apa-apa. Oke, it's okay. We can hear you. Oke. Oke, sebetulnya yang pengen saya tanyakan itu berkaitan dengan kurikulum ini sendiri ya, kurikulum Merdeka. Kebetulan di Islamic Village untuk sekolah SD itu sudah mengadopsi kurikulum IB. IB kurikulum yang office apa ya namanya? Office-nya itu mereka itu ada di Singapura. Jadi dapat lisensinya pun yang SD itu mereka sudah lisensi Singapura. Kebetulan saya ada di jenjang SMA, sedikit banyaknya tuh kita dicekokin. Karena kalau untuk high school agak sulit ya untuk IB, harus diploma. Yang saya ingin tanyakan, seberapa persen kemiripannya Kak Bu untuk kurikulum Merdeka ini dengan IB? Oke, Bu Tuti udah lihat the significant features of kurikulum Merdeka or not? Sejauh ini saya sudah 2 kali mengikuti pelatihan, sudah sedikit terbuka sih. Ya. Jadi kalau disuruh apple to apple, whatever whether it is mata pelajaran, struktur kurikulumnya, atau kemudian di dalamnya yang lebih mendetail itu tidak bisa ya. Tetapi yang perlu dilakukan adalah the significant features of kurikulum Merdeka, atau ruhnya atau nafasnya dari kurikulum Merdeka, misalnya berpihak pada murid. Berikutnya fokus kepada capaian pembelajaran. Berikutnya fokus pada fase, ada fase teaching at the right level. Apakah ketika hal itu sudah, ketika beberapa hal tadi ada yang belum saya sebutkan nampaknya, itu sudah dilakukan, sudah sesuai dengan IB curriculum, which is biasanya dipakai oleh SPK gitu ya. Ya, berarti memang sebenarnya itu sudah dilaksanakan kurikulum Merdeka itu. Tapi ya tadi menggunakan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Jadi yang pertama, menggunakan kurikulum yang sudah ada, tetapi menggunakan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Itu. Jadi yang perlu dilakukan Bu Tuti nampaknya setelah ini sambil melihat IB itu karakteristiknya apa sih, gitu ya? Kurikulum Merdeka itu karakteristiknya apa sih? Oh ternyata ada yang belum. Oh why not kita ikut? Ingat, the most significant thing atau hal yang paling utama adalah mau sekolah apapun, mau SPK, mau sekolah mana saja, kita harus ingat bahwa tujuan pendidikan nasional itu memayungi semuanya. Berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Whatever the curriculum is, anak-anak kita tercapai. Mereka menjadi siswa. Yes, I'm teaching later ya. Yes. Sorry. Jadi anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila, whatever the curriculum is. Jadi profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu, please try to encourage within your curriculum, IB. Udah ada kok Bu di IB, anak-anak harus gini-gini. Ya sudah, so why bother? Gitu loh. Kalau sudah ada ya sudah. Itu sih mudah-mudahan menjawab ya. Oke, berarti hampir mirip atau gimana Bu sama IB kurikulum Merdeka? Makanya saya tanya IB itu significant feature-nya apa? Kalau kurikulum Merdeka tadi yang hal-hal tadi itu berpusat pada murid sudah belum di IB? Saya tidak belajar IB. Saya tidak pakai IB.
Jadi saya nggak ngerti. Jadi harus cek dulu ID-nya, gitu ya. Tapi fitur dari kurikulum Merdeka tadi itu teaching at the right level, kemudian student centered atau pembelajaran berpusat pada siswa. Berikutnya tadi itu fitur utamanya ada profil pelajar Pancasila. Gitu ya, Bu Tuti. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tupe yang punya Tasik. Baik Bu Ayu, terima kasih jawabannya. Baik, teman-teman silakan. Mungkin dari teman-teman panitia ada yang mau curcol, ada yang mau curhat atau mau tanya kegalauan yang ada dalam hati, silakan, jangan ragu-ragu. Cukup barangkali? Bagaimana? Halo. Suaranya Yuli kalau melebu. Iya, ini Bu Dokter di belakang nih, ganggu aja. Baik teman-teman, silakan Bapak Ibu guru. Barangkali di ujung ya acara ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Satu lagi, silakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan Bu Ayu, katanya ada satu lagi. Ketika ya sambil ngobrol ya Bu, sepertinya apa yang ada di kurikulum Merdeka sudah dilakukan oleh beberapa teman di berbagai sekolah, tim teaching, kemudian integrasi mata pelajaran, kemudian profil pelajar Pancasila. Ketika kita memberikan tugas kepada anak, bagaimana si siswa ini dia beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu kan ke sana ya Bu ya. Jadi KI 1 hablum minallah, KI 2-nya hablum minannas. Bagaimana si siswa ini, apakah yang Kristen dia datang ke gereja, apakah yang Islamnya sholat 5 waktu, kemudian puasa, zikir dan lain-lainnya, yang Hindu, Buddha dan lain-lainnya ke rumah ibadah masing-masing atau tidak, itu tercermin ke KI 2 ya, kompetensi inti 2 yaitu gotong royong, disiplin, empati, simpati, yang seperti itu ya sepertinya. Jadi sepertinya udah nggak aneh buat kita semua ya, guru-guru yang bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, memberikan pendidikan kepada siswa-siswi kita. Bahwa cerdas itu, zaman kita sekolah mungkin masih ada siswa-siswi yang cerdas-cerdas. Nah dia pantas tuh sombong gitu. Jadi dapat 80, dia etikanya nggak ada, nggak apa-apa, yang penting dia pintar. Kalau dulu kan seperti itu Bu Ayu ya, saya merasakan itu. Di beberapa sekolah itu semakin dia pintar, dia semakin sombong. Nah kalau di kurikulum kurikulum Merdeka ini, Masya Allah, jadi profil pelajar Pancasilanya itu terlihat banget bahwa kita itu harus melaksanakan 5 sila dari Pancasila itu sudah apa ya, ibaratnya dipraktekkan langsung di IKM ini. Ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan